Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pengaruh social distancing terhadap kehidupan sosial dan ekonomi serta juga berdampak kepada alam. Nah, virus corona pandemi global COVID-19 yang melanda segelintir negara di dunia secara tidak langsung telah berdampak besar bagi sejumlah aspek, baik aspek dari segi sosial, dari segi kehidupan ekonomi, dan juga berdampak terhadap alam. Nah, berikut materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu pengaruh terhadap alam, yang kedua pengaruh terhadap kehidupan sosial, ketiga pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, dan yang keempat kesimpulan. Nah, sebelum kita ke materi lebih lanjut, kita akan membahas apa itu pengertian dari social distancing. Social distancing adalah pembatasan jarak antara orang dengan orang lainnya agar suatu virus atau virus corona tidak menyebar. Nah, social distancing yang dianjurkan oleh WHO yaitu sejauh 2 meter. Nah, sekarang ada istilah let's stay at home. Yang pertama, pengaruh terhadap alam. Nah, karena let's stay at home, pengaruh yang pertama, polusi berkurang hampir 50%. Kenapa? Karena semua bekerja dari rumah dan seperti industri, baik pabrik dan yang lain sebagainya pasti berkurang, dan juga lalu lintas yang ada di yang biasanya ramai atau padat sekarang kan berkurang, jadi juga berdampak pada polusi, yaitu berkurang hampir 50% menurut data yang dirilis dari situs berita Kumparan. Kemudian emisi turun sekitar 25% karena kegiatan industri kebanyakan tutup. Nah, data ini dirilis oleh Lund University Swedia. Kualitas udara membaik 10%. Kenapa? Karena semua kegiatan yang menghasilkan emisi-emisi seperti CO2, nitrogen, dan lain sebagainya dibatasi. Dan juga lapisan ozon di bumi itu menebal. Oleh karena itu, kualitas udara membaik 10%. Data ini dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup Cina. Penggunaan batu bara turun 40%. Kenapa? Karena terkait dengan banyaknya industri yang tutup dan transportasi. Jadi, penggunaan batu bara turun 40%. Nah, berikut ilustrasi selama pandemi COVID-19, pandemi coronavirus. Ilustrasi ini diambil oleh satelit sumber voi.id. Pengaruh terhadap kehidupan sosial COVID-19. Perubahan sosial yang timbul. Yang pertama, sejak adanya pandemi COVID-19, kita yang biasanya dulunya hidup kurang bersih, hidup kotor, menjadi mengganti pola hidup kita menjadi pola hidup sehat. Yang dapat dilakukan dengan yang pertama, mencuci tangan, kemudian yang kedua menggunakan masker pada saat berpergian, kemudian yang ketiga tidak berjabat tangan karena virus dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui jabatan tangan. Kemudian tidak pernah berkumpul atau bersosialisasi secara langsung. Kemudian perubahan sosial. Kita akan lebih mempedulikan pola hidup sehat. Yang pertama dengan jaga kesehatan, cuci tangan setelah beraktivitas. Itu merupakan pola hidup sehat yang paling sederhana dan teman-teman bisa melakukannya. Kemudian ada pengaruh pada kehidupan ekonomi juga.
Ekonomi dunia mengalami krisis. Penyebab utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang semakin melambat. Kemudian ada juga ekonomi krisis yang berupa pasar saham menurun, kurs rupiah melemah hingga 5,41%, UMKM banyak gulung tikar karena banyaknya daerah yang menerapkan PSBB kan, jadinya rakyat tuh agak terbatas untuk melakukan aktivitas dan keluar rumah. Jadi UMKM tuh lebih sedikit meraup keuntungan. Jadi banyak UMKM yang gulung tikar dan banyak PHK juga dari perusahaan karena tidak kuat memberikan gaji kepada karyawannya. Pembangunan terhenti. Kenapa? Karena adanya pandemi COVID-19 ini, segala aktivitas baik dalam segala aspek menyebabkan pembangunan terhenti untuk mencegah penyebaran virus corona. Krisis ekonomi pandemi COVID-19. Kita akhirnya sampai pada scan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Penerapan social distancing selama pandemi COVID-19 membawa dampak bagi alam tempat kita hidup, bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Tentunya ada yang positif dan negatif. Apapun itu, mari kita doakan agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, sampai berjumpa pada presentasi selanjutnya. Sekian presentasi dari saya.